Baik, jadi kalau menurut Kak Andry sendiri, apa sih yang membuat, wah ini right issue menarik nih? Mungkin bisa Biasanya kalau Pani itu kan mainnya aset ya, namanya perusahaan bidang properti. Jadi setiap sektor industri itu beda-beda. Nah kalau di Pani ini kan dia properti ya, jadi itu dia selalu gameplaynya itu dia injek aset gitu loh. Karena sebenarnya dia asetnya kan besar sekali, jadi dia injek-injek terus. Nah kalau prediksi saya kali ini dia pasti injek aset supaya dia bisa laporan keuangannya jadi lebih baik gitu loh. Kan sekarang orang yang komplain Pani itu kan, PI-nya gede banget, tinggi sekali gitu ya, PI-nya ratusan gitu loh. Nah dengan dia corporate action ini, harusnya nanti PI-nya bisa mengecil gitu. Sama lah kayak dulu kan PI-nya tinggi, BV-nya tinggi, abis corporate action semuanya mengecil. Terus karena sahamnya naik dia mulai gede lagi, nanti masukin aset mengecil lagi, nanti dia naik-naik mengecil lagi. Itu yang menyebabkan saham Pani itu bisa naik terus. Karena dia selalu injek aset terus gitu. Sama laporan keuangannya bagus terus gitu. Nah, kalau misalnya anak usahanya nih CBDK, ini kira-kira apa ada story gitu? Mungkin Kak Andry bisa. Mungkin story-nya mungkin kalau ada pun nggak tahun ini kayaknya ya. Mungkin tahun ini masih Pani, mungkin kalau ada pun mungkin tahun depan gitu. Jadi kalau saya kemarin punya CBDK, saya jual dulu, saya switching, saya masukin ke Pani dulu gitu. Oke, jadi di switch ya? Iya, soalnya kan kita sebagai investor kan yang penting kan kita ngejar growth-nya ya. Kalau misalnya kita tahu yang si saham A itu menghasilkan growth lebih besar, kita fokus aja masukin ke saham A gitu. Yang saham B-nya kita tahu nih, saham B-nya kayaknya tahun ini nggak bertumbuh. Ya udah kita jual dulu, walaupun saya jualnya rugi ya. Tapi saya switching aja yang ini kan bisa naik, bisa menutupi kerugiannya gitu. Yang satunya. Baik, itu untuk Pani dan juga CBDK gitu. Iya. Kalau misalnya saham yang lain nih, Kak Andry, karena kan Boleh. ini juga banyak yang ngomongin, bentar lagi kan mau rebalancing MSCI, kita tahu ya, yang ada di spill juga kan saham-saham yang ada potensi untuk masuk ke indeks tersebut. Nah, kira-kira apakah di harga sekarang kalau misalnya belum punya, menarik untuk dijadiin watchlist atau tunggu aja dulu deh sampai benar-benar ada announcementnya tanggal 7 Agustus nanti? Kalau yang MSCI biasanya pasti saham papak sayangan kita semua ya. Pak PP ya, Pak Prayogo Pangestu pasti kan. Nah kalau saham Pak PP itu sebenarnya udah naik banyak sekali sih gitu loh. Jadi kalau kita mau take risk, mungkin boleh tunggu pas MSCI gitu loh. Tapi kalau misalnya yang tanggal 7 itu, tapi kalau saya lihat nih hari ini tuh saham Pak PP tuh rata-rata banyak koreksi. Nah itu rata-rata koreksi karena orang-orang kayaknya takut nih. Kalau totonya tanggal 7, totonya nggak masuk, bakal crash. Jadi udah take profit di sekarang. Karena untungnya juga udah banyak gitu loh. Termasuk saya juga ada beberapa saya rebalancing juga. Saya jual sebagian juga gitu loh. Takut maksudnya udah untung banyak, takutnya nggak jadi masuk dia crash gitu. Jadi saya juga mengurangi posisi juga.